Sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, semangatnya berubah menjadi gairah ekonomi untuk mewujudkannya menjadi kota lautan rupiah. Usaha rajutan di Binong Jati sudah lama muncul, tepatnya pada tahun 70-an. Usaha ini diawali dengan ajakan kerjasama warga Tionghoa dengan warga sekitar untuk membangun industri rajutan. Saat itu, usaha rajutan masih dilancarkan dengan mesin tradisional. Lama-kelamaan usaha ini makin berkembang. Kapasitas produksi rajutan dalam sehari di Binong Jati mencapai 18.000 rajutan. Dalam satu rumah itu, para pengrajin menghasilkan 5 lusin rajutan tiap harinya dengan rata-rata penjualan sebesar Rp250.000 per lusin. Produk rajutan yang diproduksi diantaranya seperti sweater, jaket, cardigan, shawl, baju hangat, dan lain-lain. Terdapat kurang lebih 293 pengrajin rajut. Kapasitas produksi per tahunnya sebanyak 852.200 lusin dengan nilai investasi sebesar Rp31,366 miliar dan menyerap tenaga pekerja sebanyak 2.143 orang. Kementerian Perdagangan telah banyak melakukan pembinaan, baik melalui pelatihan, pameran-pameran, dan pertemuan dengan pengusaha-pengusaha besar. Bahkan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan dan pengembangan SDM UKM yang dilakukan pemerintah selama ini sudah cukup baik. Beberapa hal yang harus dilakukan untuk mendukung program tersebut, yaitu menyediakan kemudahan akses connectivity dan infrastruktur sejak wisatawan masuk kota Bandung, membangun kekhasan lokasi dan membuat wisatawan tertarik datang ke lokasi, bekerjasama dengan komunitas kreatif dan bekerjasama untuk menciptakan suasana yang nyaman dan menjadikan repeat customer. Rajut Binong itu awalnya itu di tahun sekitar 60-an dari orang tua kita dulu. Mereka asalnya mereka bekerja di pabrik-pabrik, ya pabrik-pabrik rajut dulunya. Kemudian mereka coba berkarya sendiri. Dia membuka di sini ya sekitar mungkin pada tahun segitu mungkin hanya 5 atau sampai 10 orang. Kemudian berkembang sampai ke generasi-generasi yang lain, sampai pada puncaknya tahun sekitar awal 90-an, pengrajin di Binong Jati itu mencapai 400 pengrajin dengan rata-rata karyawan dari satu pengrajin itu 20 orang, satu pengrajin atau yang disebut kita pengusaha rajutnya. Jadi kalau kita total pada sampai tahun 2011 rajut itu boomingnya tahun 98 pada saat krisis moneter kita tuh booming sampai orang yang berprofesi lain pun ikut ke bidang rajut. Jadi kita seperti pada tahun segitu seperti jamur di musim hujan lah semua dengan beberapa kelompok-kelompok tertentu di Binong Jati ini ada sampai 400 pengrajin. Jadi total ada sekitar kita menyerap sekitar 80.000 untuk karyawannya pada saat itu. Nah, terbentuknya sentra itu tahun 2004. 2004 itu waktu Bandung revitalisasi kawasan industri. Kita termasuk dari titik pada saat itu 2004 itu baru 7 kawasan industri.
Binong salah satunya sebagai kawasan sentra industri dari bidang rajutnya. Kemudian meningkat sampai saat sekarang di Bandung itu sentra industri sudah mencapai 11. Sekarang udah 11. Binong masih tetap sentra industri. Nah, dalam perjalanannya kemudian saya sedikit sejarah koperasinya. Koperasi Kirby ini sendiri, Kirby itu singkatan dari Koperasi Industri Rajut Binong Jati. Itu dibentuk tahun 1999 akhir. Pada saat itu yang mau tidak mau kita harus ada satu kelembagaan yang bergerak di bidang, baik itu di bidang akademiknya, di bidang ekonominya, kemudian di bidang sosial dan budayanya, maka kita membentuk koperasi pada saat itu. Jadi koperasi Kirby sendiri yang pada awalnya bergerak hanya di bidang satu usaha saja, yaitu rajutan. Kita hanya menyediakan bahan baku, kemudian menyediakan segala sesuatu yang berhubungan rajut seperti aksesoris, spare part mesin, segala macam. Sekarang sudah merambah ke beberapa usaha yang lain untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, seperti bahan-bahan pokok untuk para anggota, kemudian administrasi pembayaran seperti listrik, PDAM, segala macam pembayaran cicilan-cicilan, termasuk juga pulsa HP. Koperasinya sendiri itu apa aja programnya? Kan bisa kalau di koperasi ada kayak simpan pinjam kayak gitu. Betul. Untuk sementara ini kita tidak membuka akses simpan pinjam karena bentuk koperasi ini koperasi industri, dan kita untuk sementara ini tidak memberikan pinjam tapi simpan untuk sementara ini. Jadi kita memberikan bukan untuk modal, bukan untuk anggotanya dulu, tapi modal untuk koperasinya dulu. Jadi kalau koperasinya nanti bisa bergerak, otomatis nanti kita ke para anggota pun bisa mensejahterakan. Jadi kita gerakan dulu roda koperasinya dulu, gitu. Jadi kita tidak memberikan semacam modal, semacam apa. Karena begini, rajut sendiri itu sebetulnya tidak membutuhkan modal untuk yang pengrajinnya sendiri, karena mereka sudah membuka rajut, berarti dia sudah memikirkan modalnya sendiri. Paling nanti perluasan atau pengembangan bisnis, di pengembangan bisnis, kalau misalkan dia mau menambah mesin, terus mau menambah daya pemasaran, misalkan mau keluar pulau, mungkin itu akan diperlukan modal. Tapi untuk itu, untuk sementara sekarang insentif untuk memberikan kita modal ke pengrajin untuk saat-saat sekarang mereka pun tidak membutuhkan sebetulnya. Hanya yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana mereka bisa memasarkan dengan mudah produk mereka terjual secara kontinu. Itu yang kita perlukan sekarang. Terus ada ini nggak Pak, bantuan dari pemerintah yang untuk UMKM? Kan kok kayak ini jadi kayak UMKM ya, usaha kecil menengah. Iya, betul. Ada dari pemerintah. Bantuannya bantuan seperti apa? Apa bantuan fisik, apa dana? Gitu, dana. Kalau dana sendiri tidak ada, karena terutama untuk yang sekarang, untuk pemerintahan sekarang, kalaupun ada itu harus dalam bentuk fisik, tidak boleh dalam bentuk uang, gitu. Tapi pada zaman sebelumnya pun memang kalau dana kita tidak pernah koperasi, khususnya koperasi ya. Mungkin kalau ke perorangan ada beberapa yang pernah dapat kalau ke perorangan. Tapi kalau untuk koperasinya sendiri, karena saya pengurus baru ya, saya lihat datanya di pengurus lama gitu belum ada. Tapi kalau infrastrukturnya kita pernah dapat bantuan seperti bantuan ATK, bantuan komputer, bantuan yang lain-lainnya untuk sarana dan prasarana itu dapat. Gitu. Nah, berbicara tentang bantuan, justru kita dapat bantuan ini dari pusat.
berdirinya koperasi ini lagi karena bantuan dari Pak Presiden pada saat kunjungan ke sini. Beliau memberikan uang sebesar 250 juta. Maka kita dirikan lagi lah si uang 250 juta untuk membentuk lagi koperasi. Jadi sekarang kalau koperasi Kirpi dulu tidak mempunyai gedung khusus, istilahnya kontrak di tempat lain, sekarang mempunyai khusus, ini kita belikan gedung untuk kemudian sarana dan prasarananya dari uang hasil bantuan dari Pak Presiden. Kalau para pengrajinnya, mereka tidak usah dibekali bagaimana cara teknis merajut, mereka sudah paham sendiri. Paling kita memberikan seperti ilmu-ilmu marketing, kita memfasilitasi itu, kemudian manajemennya, kemudian dari sisi bagaimana kualitas, kemudian kemasan, dari sisi kemudian dari sisi hukum hak paten, paling itu kalau untuk pengrajin. Nah, kalau untuk karyawan memang kita agak sulitnya begini karena tenaga ahli rajut itu kurang. Kita pernah bekerja sama dengan ITT, Institut Tekstil. Mereka pun tidak punya dosen yang ahli rajut untuk yang mesin manual, kecuali untuk yang mesin modern yang sistem computerized mereka baru punya. Nah, kita ingin hanya masalah satu yang terkendala untuk memberikan pelatihan kepada karyawan-karyawan yang belum mahir atau belum bisa untuk mereka dikaryakan untuk menjadi pegawai rajut. Satu kendalanya dari dana. Karena untuk memberikan pelatihan itu, satu kita harus membayar si pelatihnya sendiri, harus tenaga ahlinya. Kemudian yang kedua mungkin juga kita juga harus membayar spare partnya, karena kan kalau awal-awal pertama itu banyak spare part yang rusak nantinya, seperti jarum banyak yang patah nanti gitu. Nah, kemudian dari sisi tempat pun kita belum punya tempat untuk di mana pelatihannya yang lebih baik gitu. Kemudian dari sisi infrastrukturnya sendiri, kita tidak punya mesin khusus, koperasi belum mempunyai mesin khusus untuk mesin koperasi yang untuk digunakan menjadi mesin sebagai mesin pelatihan. Dengan produk luar masuk terutama Cina terpisah sebetulnya. Dengan ada naik atau tidaknya dolar, sebetulnya kita juga sudah terpukul dengan produk Cina, gitu. Apalagi dengan adanya dolar naik, gitu. Jadi untuk koperasi sendiri, seperti saya sebutkan tadi, koperasi ini baru berdiri lagi, baru bangkit lagi. Untuk antisipasi pertama, kita memang tidak bisa berbuat banyak, karena ini kebijakan pemerintah yang memang sulit untuk antisipasinya. Daya saing kita juga dari sisi satu, kita meningkatkan program-program bagaimana meningkatkan kualitas. Kemudian dari daya saing, terutama kita susah sekali kalau dari daya saing penjualan. Mereka produknya murah-murah. Dalam artian kita tidak bisa bersaing dengan harga mereka. Walaupun dolar sebelum naik pun kita sudah tidak bisa bersaing. Kalau kita mengejarnya hanya pada nilai jual. Nah, mau tidak mau kita harus sekarang yang tadinya produk massal, dalam artian produk massal itu kita buat dengan produk-produk yang biasa-biasa saja. Sekarang koperasi mengarahkan kepada para anggotanya, kemudian kita memberikan bimbingan-bimbingan untuk bagaimana caranya kita membangun kualitas yang baik. Dengan kualitas yang baik, otomatis harga jual pun akan meningkat, karena ada kualitas, ada nilai. Itu kita berpatokan ke situ. Jadi untuk antisipasi pertama adalah itu, kita memberikan selalu program-program bimbingan, baik kita mengundang dari sisi desainnya, kemudian dari sisi manajemennya, kemudian dari sisi teknis pelaksanaan, bagaimana kita bisa menjual marketingnya dengan barang-barang yang sekarang kita harus berangkat ke branded yang tadinya massal,
kita hanya produk-produk biasa, sekarang kita sudah mulai naik ke produk-produk yang lebih unggul, lebih branded gitu, dalam artian seperti itu. Kemudian antisipasi yang kedua, dengan adanya produk yang masuk Cina, yang terutama Cina yang sangat tidak terbendung, koperasi sendiri menyediakan sarana untuk marketing. Kita menyediakan sarana seperti pemasaran online, kemudian kita bekerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk mempromosikan produk-produk kita, seperti sudah jelas dinas KUKM, kemudian dinas perdagangan, dan sekarang kita yang lagi kita bangun dengan dinas pariwisata. Karena dengan dinas pariwisata, Bandung sekarang sudah terkenal dengan wisata belanja. Nah, coba kita arahkan untuk mereka belanja langsung ke showroom-showroom yang ada di Binong gitu. Tapi dengan catatan memang infrastruktur kita memang kurang begitu memadai untuk sekarang. Tapi kita antisipasinya, kita bekerja sama dengan orang yang punya lahan di sekitar Jalan Kiara Condong yang aksesnya lebih dekat. Jadi mereka parkir di sana, kita ajak jalan ke sini dengan sambil berjalan supaya mereka tidak merasa capek, merasa jenuh. Kita menerangkan tiap-tiap rumah, kita kunjungi, kita perlihatkan cara produksinya seperti apa. Karena hampir kebanyakan yang sudah berkunjung ke sini mereka merasa tertarik, karena rajut ini masih menggunakan mesinnya masih mesin manual, dalam artian belum terlalu modern, jadi masih klasik, masih terlihat orisinil. Jadi untuk terutama turis-turis yang dari luar pulau, mereka merasa tertarik dan merasa senang dengan kunjungan seperti itu. Nah, itu koperasi yang memberikan antisipasi seperti itu. Jadi hanya sebatas itu, karena kalau kebijakan sendiri semacam kita mendemo pemerintah, itu kita tidak memungkinkan untuk itu. Antisipasinya hanya sebatas itu saja untuk sementara.